Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Oktavi. Dan sekarang di video ini kita akan membahas dua soal. Ini latihan 4 bab trigonometri yang teman-teman kelas 10 sedang pelajari. Ini latihan 4.1 tentang ukuran sudut. Nah, jadi ada derajat, ada radian. Nah, seperti biasa, sebelum teman-teman lanjutkan menonton video ini, pastikan teman-teman sudah tekan tombol subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Untuk pembahasan soal lainnya, teman-teman boleh cek di playlist trigonometri atau nanti kita buatkan playlist kelas 10 bab 4. Oke, nah sekarang soal yang pertama, tentukan nilai kebenaran, benar atau salah setiap pernyataan di bawah ini. Berikan penjelasan untuk setiap jawaban yang diberikan. Nah, kita punya 5 pernyataan. Apakah pernyataan ini ada yang bernilai benar atau manakah yang bernilai salah? Ya. Sebelum kita jawab, kita bahas dulu materinya. Nah, mungkin teman-teman sudah cek di playlist trigonometri. Kita sudah bahas juga di video lain tentang sudut ya. Ada radian, ada derajat. Nah, sekarang 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nilainya itu 57,3 derajat. Ya. Jika teman-teman ingin konversikan sebuah sudut dari derajat ke radian, maka teman-teman kalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, ini contohnya. Kemudian jika teman-teman ingin konversikan dari radian ke derajat, maka teman-teman kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, ini contohnya. 3 per 2 pi radian itu sama dengan 270 derajat. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga contoh jika kita ingin mengkonversikan dari putaran ke derajat atau dari derajat ke radian. Kemudian contoh 6 ini, jika teman-teman ingin konversikan dari derajat ke putaran, kemudian dari derajat ke radian. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Tentukan nilai kebenaran, benar atau salah setiap pernyataan di bawah ini. Yang A, 1 per 6 putaran katanya sama dengan 0,33 pi radian sama dengan 60 derajat. Untuk pembahasannya, 1 per 6 putaran itu sama dengan 1/6 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, benar ya, 60 derajat. Kemudian 60 derajat ini sama dengan 60 kali pi per 180. Sama dengan 0,33 pi radian. Benar, maka yang pernyataan A ini benar. Pernyataan B, 150 derajat katanya sama dengan 5 per 6 putaran. Sama juga dengan 2 per 3 pi radian. Nah, ini pembahasannya. 150 derajat itu kalau kita ingin ubah ke putaran, maka kita kalikan dengan 1 per 360 derajat putaran. Kita sederhanakan, maka diperoleh 5 per 12 putaran. Nah, ini 5 per 6 putaran. Maka jelas yang pernyataan B ini bernilai salah. Ya. Kemudian yang C, 4, 2 per 5 pi radian sama dengan 792 derajat, sama dengan 2,4 putaran. Apakah pernyataan yang C ini benar? Maka 4, 2 per 5 ini sama dengan 22 per 5 ya. Sama dengan 22 per 5 untuk pembahasannya. Nah, jika teman-teman ingin konversikan dulu ke derajat, maka 22 per 5 pi dikali 180 per pi. Pi ini bisa kita coret, maka 22 per 5 kali 180 hasilnya 792 derajat. Nah, ini benar. Kemudian 792 derajat, ingin kita cari berapa putarannya, maka kita kalikan dengan 1 per 360 derajat putaran. Ini 11 per 5 putaran. 11 per 5 ini sama dengan 2 per 2,2 putaran. Nah, di sini dituliskan 2,4 putaran. Maka yang C ini salah ya teman-teman. Pernyataannya bernilai salah. Karena walaupun ada yang benar, tapi ada yang menyalahi, sehingga kesimpulannya yang C ini salah.
Yang D, 1500 derajat sama dengan 8 pi radian, sama dengan 4 putaran. Nah, 1500 derajat kita cari berapa radiannya, maka kita kalikan dengan pi per 180 radian. Ya, sama dengan 25 per 3 pi radian. Nah, maka ini salah teman-teman, karena sudah ada yang menyalahi. Kalau teman-teman ingin cari dari derajat, berapa putarannya, juga salah, 25 per 6 putaran. Kalau di sini disebutkan 4 putaran. Maka yang D ini pernyataannya salah. Yang E, seorang atlet berlari mengelilingi lintasan A berbentuk lingkaran sebanyak 2 putaran. Hal itu sama saja dengan atlet berlari mengelilingi 1 kali lintasan B berbentuk lingkaran juga, yang jari-jarinya 2 kali jari-jari lintasan A. Apakah pernyataan ini benar? Nah, maka teman-teman, untuk menjawabnya kita bisa misalkan ya. Misalkan jari-jari pada lintasan A, kemudian dimisalkan jari-jari pada lintasan B. Nah, kalau kita misalkan jari-jari lintasan A dengan X, kemudian pada lintasan A atlet berlari sebanyak 2 putaran, maka jari-jari pada lintasan B sama dengan 2X ya, karena 2 kali jari-jari pada lintasan A. Pada lintasan B, atlet ini berlari sebanyak 1 putaran. Nah, apakah jarak tempuhnya sama? Kita ketahui keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali pi kali r. Jarak tempuh atlet pada lintasan A sama dengan 2 pi r kali 2. 2 ini artinya 2 putaran, sama dengan 4 pi r. R ini tadi jari-jarinya kita misalkan dengan X, maka 4 pi X. Kemudian jarak tempuh atlet pada lintasan B sama dengan 2 pi r kali 1. 1 ini 1 putaran, sama dengan 2 pi r. R-nya kita ganti dengan, untuk B tadi, lintasan B kita ganti R-nya dengan 2X. Maka 2pi kali 2X sama dengan 4px. Nah, ini sama sehingga jarak yang ditempuh atlet itu sama. Maka pernyataan E ini benar. Oke. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Diketahui besar sudut alfa kurang dari 90 derajat dan besar sudut theta lebih dari atau sama dengan 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kita akan menganalisis setiap pernyataan ini. Ada 4 pernyataan, apakah benar, apakah salah. Oke. Sebelumnya kita ketahui bahwa alfa itu kurang dari 90 derajat, kemudian theta lebih dari atau sama dengan 90 derajat kurang dari 180 derajat. Nah, kita ketahui nanti dari sini teman-teman, nilai alfa minimumnya adalah 0 derajat dan maksimumnya 90 derajat. Ya, mendekati 90 derajat sebenarnya. Theta minimumnya adalah 90 derajat dan maksimumnya adalah mendekati 180 derajat. Oke, kalau pada kuadran, maka alfa itu dari sini 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau theta itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Oke. Untuk yang pertama, katanya 2 alfa lebih dari atau sama dengan 90 derajat. Apakah ini benar? Nah, ini pembahasannya. Kita ambil nilai alfa yang minimum, misalnya 0 derajat. Maka kita ganti alfanya 2 kali 0 derajat, 0 derajat. Apakah 0 derajat ini lebih dari atau sama dengan 90 derajat? Maka ini salah. Nah, jika teman-teman ingin ambil nilai alfa yang maksimum, misalnya 80 derajat, maka 2 kali alfa, 2 kali 80, 160 derajat. Apakah 160 derajat ini lebih dari atau sama dengan 90 derajat? Maka ini benar. Tapi teman-teman, karena ada yang menyalahi, sehingga kesimpulannya 2 alfa lebih dari atau sama dengan 90 derajat ini salah. Ya, karena ada yang menyalahi. Oke, yang kedua, theta kurang alfa lebih dari atau sama dengan 30 derajat. Nah, untuk pembahasannya, kita ambil nilai theta yang minimum, misalnya 90 derajat. Dan kita ambil nilai alfa yang minimum, misalnya 0 derajat. Nah, theta kurang alfa, apakah lebih dari atau sama dengan 30 derajat? 90 kurang 0, 90 lebih dari atau sama dengan 30 derajat, ini benar. Kemudian untuk kasus lain kita ambil nilai alfa
ini nilai theta yang minimum misalnya 90 derajat, dan kita ambil nilai alfa yang maksimum misalnya 80 derajat. Maka theta kurang alfa apakah ya lebih dari atau sama dengan 30 derajat? 90 kurang 80, 10. 10 ini tidak lebih dari atau sama dengan 30 derajat, maka ini salah. Karena ada yang menyalahi, maka yang poin B atau pernyataan B ini bernilai salah. Ya. Selanjutnya, 2 alfa yang untuk C tambah setengah theta apakah lebih dari atau sama dengan 90 derajat? Nah, caranya sama teman-teman, kita ambil nilai alfa yang minimum, misalnya 0 derajat, dan kita ambil nilai theta yang minimum 90 derajat. Kita substitusikan, nah ini 2 kali 0, 0, tambah 90 derajat per 2, 45 derajat. Apakah 45 derajat ini lebih dari atau sama dengan 90 derajat? Tidak, ini salah ya. Maka karena ada yang salah, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Meskipun ada yang benar, teman-teman ambil nilai alfa atau nilai theta yang lain, meskipun benar, tapi karena ada yang menyalahi, maka kesimpulannya yang poin C ini pernyataannya salah. Terakhir, ya, yang D, ada nilai alfa dan nilai theta yang memenuhi persamaan 2 theta kurang 2 alfa sama dengan theta tambah alfa. Kalau kita sederhanakan, ini 2 theta kurang theta sama dengan alfa tambah 2 alfa. Kita pindahkan ruasnya. Nah, ini theta, 1 theta sama dengan 3 alfa. Nah, kita akan cari nilai kebenarannya atau kita akan analisa apakah benar yang poin D ini atau salah. Kita ambil, nah tadi setelah kita sederhanakan teman-teman seperti ini bentuknya, theta sama dengan 3 alfa. Kita ambil nilai alfa yang minimum, misalnya 0 derajat. Dan ambil nilai theta yang minimum, misalnya 90 derajat. Kita ganti. Nah, ternyata ini 90 derajat itu tidak sama dengan 0 derajat. Nah, pernyataan di sini apakah 90 derajat itu sama dengan 0 derajat? Tidak. Ini salah, sehingga kesimpulannya yang poin D ini bernilai salah. Oke, berarti semuanya bernilai salah. Nah, itu susahnya jika nilai alfa, nilai tetanya diberikan interval atau rentang. Kecuali diberikan nilai pastinya atau diketahui nilai sebenarnya, maka kita bisa tentukan atau analisa kemungkinan ada yang benar. Ya, jadi nomor 2 ini semua pernyataannya bernilai salah. Oke teman-teman, nah semoga video ini bermanfaat. Untuk pembahasan soal lainnya, nomor 3, 4, dan seterusnya, teman-teman boleh cek di playlist trigonometri atau nanti kita buatkan kelas 10 bab 4. Oke, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya.